Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk pelajaran biologi. Di sini Ibu akan menerangkan yaitu bab 1 tentang sel ya. Sebelum ke pengertian sel, mungkin kalian ya menyadari bahwa tubuh kita itu mirip sebuah bangunan. Apa persamaan antara keduanya? Kita ketahui bahwa sebuah bangunan itu tersusun dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan batu bata. Nah, batu bata itu merupakan satuan terkecil penyusun sebuah bangunan. Nah, begitu pula ya tubuh kita itu tersusun dari triliunan satuan kecil yang disebut dengan sel. Nah, jadi pengertian sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang melakukan proses kehidupan. Nah, proses kehidupan itu apa saja? Ada reproduksi, kemudian respirasi, transportasi, dan ekskresi, kemudian koordinasi. Nah, itulah. Jadi dengan jumlah sel yang banyak, mereka saling bekerja sama, saling mendukung fungsinya tanpa saling egois. Nah, sungguh besar sekali ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersyukur ya bahwa kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi pengertian sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang melakukan proses kehidupan. Nah, di sini struktur dalam kehidupan itu dimulai dari satuannya ada atom, kemudian dari atom ke molekul, kemudian tingkat seluler. Tadi udah ketahui bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang melakukan fungsi atau proses kehidupan. Kemudian jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel ya yang mempunyai fungsi tertentu. Kemudian dari jaringan akan menginjak ke organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Kemudian dari organ ke sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ-organ yang melakukan fungsi tertentu, dan terakhir tingkat organisme paling tinggi adalah individu manusia. Nah, itulah ya. Jadi tingkatan di dalam tubuh manusia mulai dari sel ya sampai pada tingkat organisme. Nah, kemudian kita menginjak pada penemuan dan teori tentang sel. Pertama kali sel itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dia menemukan sel dengan mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop yang sederhana, dan dari hasil pengamatan ditemukan adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Kalau dalam bahasa Latin itu disebut selula. Selula itu artinya kamar kecil ya. Nah, itu. Nah, kemudian penemuan dan teori tentang sel itu mulai berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari tumbuhan alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Nah, sejak saat itulah para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Nah, di sini kisaran dan ukuran sel, bahwa sel memiliki ukuran dan diameter atau volume yang berbeda-beda ya. Nah, ini di sini kalian bisa pahami bahwa intinya kisaran dan ukuran sel itu berbeda-beda ya, mulai ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Nah, kemudian sekarang menginjak pada tipe sel. Berdasarkan strukturnya, sel ya, tipe sel itu dibedakan menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani ya, pro itu sebelum, kalau karion itu sama dengan inti. Jadi merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Misalnya sel prokariotik itu sel pada bakteri ya, pada amoeba.
Nah, itu. Sedangkan yang kedua adalah sel eukariotik. Nah, eukariotik itu sama juga dari bahasa Yunani, itu artinya sebenarnya, karion itu artinya inti. Jadi sel eukariotik adalah merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik, dalam artian materi genetik itu DNA yang dibungkus oleh membran inti. Nah, ini perbedaannya antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Kalau sel eukariotik itu terdapatnya pada sel tumbuhan, pada sel hewan. Nah, itu ya. Itu sudah pada manusia juga selnya eukariotik. Nah, kemudian untuk tipe sel, apa yang membedakan sel prokariotik dan eukariotik? Nah, di sini bisa kalian pelajari ya, organela yang terdapat pada sel prokariotik dan eukariotik. Nah, kemudian komponen kimiawi sel, bahwa sel itu tersusun dari beberapa komponen kimiawi yang terbagi dua. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau senyawa anorganik itu terdiri dari air, gas, dan garam mineral, sedangkan senyawa organik itu terdiri dari karbohidrat, kemudian lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, untuk komponen kimiawi silahkan kalian baca sendiri di rumah ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk struktur sel dan fungsinya. Nah, ini Ibu akan jelaskan minggu depan, dan tugasnya untuk sel ya. Untuk minggu depan silahkan digambar sel ya. Kemudian ditunjukkan bagian-bagiannya dan ditulis fungsi masing-masing organela sel. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar walaupun ya masih dalam belajar daring ya. Jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan ya, dan tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga kita melangsungkan tatap muka di sekolah ya. Semangat dengan penuh totalitas yang tinggi. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.